Bab 481. Lukas menyipitkan mata dan mencibir acuh tak acuh. Kamu harus menghadiri acara bersamaku besok, jadi bersiaplah untuk berpakaian formal. Corin tercengang. Acara apa? Ia lalu teringat saat mereka di bangsal tadi, Lukas bilang Corin adalah rekannya besok untuk membersihkan Anya dan Rosie. Acaranya seharusnya pesta ulang tahun bibi Anya, seperti yang ia sebutkan sebelumnya. Saat itu, ia hanya menuruti kemauan bosnya. Ia tidak menyangka Lukas benar-benar berencana mengajaknya ke pesta. Corin agak bimbang. Ia memang tidak suka menghadiri pesta mewah seperti itu. Namun, ia berpikir bahwa karena bibi Lukas adalah anggota senior keluarga Rivera, ia seharusnya tahu lebih banyak tentang masa lalu keluarga tersebut. Karena itu, ia mungkin bisa bertanya tentang ibunya jika ia menghubunginya. Setelah memikirkannya, dia menoleh untuk bertanya, "Tuan Lukas, bolehkah saya tahu apakah saya bisa bertemu Jeremy di acara besok?" Lukas menatapnya, merasa penasaran. Setelah terdiam sejenak, ia berkata, "Tidak. Keluarga Holden tidak pernah menghadiri pesta yang diadakan keluarga Rivera." Dia benar. Keluarga Holden dan Rivera berkonflik, jadi mereka mungkin tidak akan menghadiri acara yang diadakan oleh kerabat keluarga lainnya. Jeremy juga mengatakan di rumah sakit bahwa dia akan naik pesawat, jadi dia mungkin sedang dalam perjalanan bisnis dan tidak akan kembali secepat ini. Setelah menerima jawaban yang tepat, Corin tersenyum profesional dan berkata, "Baik, Pak Lukas. Saya akan menyiapkan pakaian formal untuk besok dan menghadiri acara bersama Anda." Lukas mengistirahatkan matanya dan tidak mengatakan apapun. Jam kerja Rivera Group berakhir pada pukul 5 sore, tetapi Corin baru meninggalkan kantor pada pukul 6. Setelah meninggalkan gedung Rivera Group, Corin berjalan-jalan sebentar, lalu dia berjalan ke gang yang sepi. Sebuah mobil MPV hitam terparkir di sepanjang gang. Corin langsung menghampirinya, membuka pintu, dan masuk. Sante sedang fokus mengetik di keyboard laptopnya di dalam mobil. Mendengar ada yang masuk, ia menoleh ke samping. Kemudian, ekspresi dingin dan acuh tak acuh di wajahnya langsung tergantikan oleh senyum lembut dan penuh hormat. "Akhirnya Anda pulang kerja, bos." Corin lelah. Ia bersandar di sandaran kursi dan memiringkan kepalanya untuk bersandar malas di bahu Sante. Aaron duduk di kursi penumpang depan. Ia melihat jam tangannya, lalu berbalik dan mengeluh, "Kalian baru pulang kerja jam segini. Sungguh tidak manusiawi." Grup Rivera. Sambil beristirahat sejenak sambil bersandar di bahu Santer, Corin berkata dengan nada malas, "Bukan begitu. Mayoritas karyawan Rivera Group pulang kerja tepat pukul 5 sore. Tapi Lukas tetap bekerja lembur. Sebagai sekretarisnya, aku tidak bisa pulang mendahuluinya." Sante mengangkat tangannya dan mengusap bahu Corin karena dia merasa kasihan padanya. "Kamu bersikeras bergabung dengan grup Rivera dan melayaninya, tapi aku tidak tahan melihat betapa melelahkannya hal itu bagimu." Corin terus menguap. "Cuma sebentar. Nggak masalah. Kalau aku nggak sanggup menanggung penderitaan seberat ini, aku nggak akan bisa tumbuh dewasa." Sante mendesah. "Tapi kamu sedang hamil sekarang. Kamu seharusnya tidak terlalu memaksakan diri." Corin mengusap perutnya. "Anakku akan sepertiku, tidak takut kesulitan dan lelah." "Tidak apa-apa. Oh ya, Sante. Ingat pinjamkan aku gaun formal besok." Bab 482. Corin tidak pernah membeli pakaian yang membuatnya merasa tidak nyaman setelah memakainya. Ia juga tidak memiliki barang-barang seperti gaun formal di lemarinya. Memang benar ia mendirikan New Moon Group sendirian, tetapi Sante dan Aaron biasanya yang bersosialisasi. Sebagai bos di balik layar, ia hanya bertanggung jawab atas aspek teknis, keputusan penting, dan pengembangan perusahaan. Tentu saja, Sante tahu bosnya tidak pernah suka memakai pakaian yang sulit bergerak. Ia menutup laptopnya dan bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu, Kenapa tiba-tiba ingin meminjam gaun?" Corin menguap dan berkata, "Aku akan pergi ke pesta bersama Lukas besok, dan dia memintaku untuk hadir dengan pakaian formal." Sante mengangguk. "Aku akan pergi ke studio haute couture bersamamu setelah makan malam untuk membeli gaun baru. Bajuku akan jauh lebih besar untukmu, jadi mudah melorot." Corin memikirkannya sejenak,
lalu mengulurkan tangannya untuk memegang dada Sante. Kau benar. Payudaramu satu ukuran lebih besar dariku. Sante tak gentar dan langsung menyentuh dada Corin untuk mengukur ukuran payudaranya. Ia lalu menghiburnya dengan berkata, "Jangan cemas, bos. Dadamu akan membesar lagi saat kau melahirkan bayimu." Corin menggeleng. "Tidak, terima kasih. Aku sangat senang dengan cup B-ku. Dada besar hanya terlihat menarik jika dipakai orang lain. Kalau terlalu besar, nanti jadi beban bagiku." Sante mengangguk setuju. "Kau benar. Kau sudah punya tubuh yang bagus dengan rasio emas. Tidak terlalu besar atau terlalu kecil, pas sekali." Saat itu, Aaron terdiam di kursi penumpang depan. Ia mengerutkan bibir dan berkata, "Hei, apa kalian tidak menganggapku laki-laki? Pikirkan bagaimana perasaanku saat aku tidak bisa ikut, ya." Sante melirik Aaron dengan acuh tak acuh. Mereka tidak hanya melihatnya sebagai seorang pria, tetapi terkadang mereka bahkan tidak melihatnya sebagai seorang manusia. Karena mereka sangat dekat, tidak ada yang terlarang di antara mereka. Keduanya hanya mengabaikan Aaron. Sante lalu bertanya lagi pada Corin, "Kamu mau makan malam apa?" Corin berkata, "Ayo kita makan daging panggang yang biasa kita makan. Aku meninggalkan ibu kota baru selama sebulan, jadi sudah lama sekali aku tidak memakannya." Sante mengerutkan kening, membujuknya, "Kamu sedang hamil sekarang, bos. Kamu harus makan lebih banyak makanan bergizi. Makanan seperti daging panggang itu tidak sehat." Aaron lebih seperti orang yang akan mengikuti Corin. "Ada apa? Sesekali tidak akan berbahaya." Corin akhir-akhir ini mengalami morning sickness yang parah. Dia jarang sekali ngidam. "Ayo kita makan daging panggang. Ayo." Sante tak berdaya. Ia merasa Aaron juga masuk akal, jadi ia tak lagi menghentikan mereka. Aaron menyalakan mobil dan menginjak gas. Tak lama kemudian, mereka tiba di gubuk itu. Mencium aroma daging panggang, Corin tidak sabar untuk keluar dari mobil dan memesan. Tiba-tiba, Sante menahan Corin saat hendak membuka pintu. "Tunggu, bos." Aaron memarkir mobilnya. Sambil melepas sabuk pengaman, ia mengeluh, "Sante, jangan cerewet. Sesekali makan daging panggang saja tidak apa-apa." Sante membetulkan kacamatanya dan berkata dengan serius, "Bukan itu. Lihat ke sana, bos. Pria yang duduk di sana. Tampaknya adalah pewaris Holden, Jeremy." Mendengar nama Jeremy, Corinet menjadi serius. Ia menyipitkan mata dan melihat ke arah yang ditunjuk Santet. Jeremy lah yang duduk di sana. Dia duduk sendirian di meja untuk dua orang di ujung meja. Ada sebotol bir, sepiring barbecue, dan semangkuk keripik di atas meja. Namun, Jeremy tidak memakan makanan atau meminum minuman beruang itu. Ia hanya duduk di sana dengan angkuh dan penuh wibawa, tanpa ekspresi apapun. Pemilik gubuk itu membawakan sekaleng soda, lalu mengatakan sesuatu kepadanya sambil tertawa. Jeremy tidak tersenyum, tetapi mengangguk kecil menanggapi pemiliknya. Bab 483. Dari tempat Corin, Sante, dan Aaron berada, mereka tidak dapat mendengar percakapan antara pemilik dan pria itu. Namun, tak diragukan lagi, mereka merasa pria berwibawa seperti Jeremy yang duduk di gubuk pinggir jalan seperti ini tampak sangat tidak pada tempatnya. Aaron mendecak lidah. "Bos, aku tak pernah menyangka Jeremy akan melakukan apa yang dilakukan orang biasa. Dia datang ke gubuk pinggir jalan seperti ini untuk makan daging panggang, bir, dan keripik. Tapi kenapa dia sendirian? Minum sendirian itu tidak menyenangkan." Corin juga merasa pemandangan ini sangat aneh. Lagi pula, bukankah Jeremy bilang dia sedang mengejar pesawat ketika dia di rumah sakit sore itu? Kenapa dia masih di ibu kota baru saat itu? Corin teringat saat ia datang untuk makan malam sendirian di gubuk ini, dan Jeremy melihatnya saat ia lewat. Ia lalu duduk dan mencoba daging barbecue bersamanya. Saat mereka hendak pergi, Corin sudah sangat kenyang sehingga ia tidak bisa bangun, jadi Jeremy memegang tangannya. Memikirkannya lagi pada saat itu hanya membuatnya merasa sangat canggung. Entahlah, mungkin dia sedang menunggu seseorang. Suasana hati Corin hancur, dan ia tak berselera lagi. "Lupakan saja. Ayo kita makan yang lain. Ayo kita pergi ke tempat lain dan makan sesuatu yang sederhana."
Aaron mengangkat alisnya. Menunggu seseorang. Ngomong-ngomong, menurutmu dia sedang menunggumu, bos? Corin memutar bola matanya ke arahnya. Pantat. Jalan saja. Aaron dan Sante saling berpandangan, lalu dia segera melakukan apa yang dikatakan Corin dan melaju meninggalkan gubuk itu. Jeremy sedang duduk di gubuk yang sama sekali tidak sesuai dengan penampilannya yang berkelas. Ia terus menarik perhatian orang-orang di sekitarnya, dan mereka terus berdiskusi pelan, mencoba menebak identitasnya. Akan tetapi, karena ia mempunyai sikap yang berwibawa dan kuat sehingga membuat orang lain merasa tertekan, orang-orang itu tidak berani menatapnya secara terang-terangan dan hanya mencuri pandang secara diam-diam. Beberapa menit kemudian, Jeremy bangkit dan pergi. Ia sama sekali tidak punya sedikit pun makanan di meja. Ia melangkah dengan langkah mantap seolah tak ada orang lain di sekitarnya. Ia sama sekali tak memperdulikan tatapan orang-orang di sekitarnya, entah tergila-gila atau bingung. Tommy membukakan pintu untuknya dan menunggunya masuk sebelum menutupnya kembali. Baru setelah itu ia berani mendesah diam-diam. Sebulan terakhir ini, Jeremy sesekali mampir ke gubuk ini untuk menghabiskan waktu. Ia memesan makanan, tapi tak sempat makan. Ia hanya duduk di sana, memikirkan sesuatu. Orang lain mungkin tidak dapat mengetahui alasan pastinya, tetapi Tommy tahu itu karena Corin, yang hilang, pernah makan di gubuk ini di masa lalu dan sangat menyukai rasanya. 1. Sebelum Corin menghilang, Jeremy sesekali memintanya mengantar ke sini untuk membelikan makanan untuknya. Meskipun Jeremy tidak suka Corin makan makanan yang terbuat dari daging yang asalnya tidak diketahui, ia tetap mau berkompromi karena Corin menyukainya. Dulu, Tommy selalu merasa bahwa wanita terpenting bagi Jeremy adalah Anya, karena dia akan melakukan apapun yang diminta Anya dan siap sedia melayaninya. Itu terjadi sampai gadis bernama Corin muncul. Saat itulah Tommy melihat bagaimana Jeremy sebenarnya terlihat ketika benar-benar jatuh cinta dengan seorang wanita. Jeremy hanya merasa berhutang budi kepada Anya karena dia telah menyelamatkan hidupnya. Namun, Jeremy sangat lembut, toleran, dan menyayangi Corin tanpa terpengaruh oleh faktor eksternal apapun. Ia jatuh cinta padanya. Tommy masuk ke kursi penumpang depan, lalu berbalik untuk melapor kepada Jeremy, "Tuan, kami masih belum menemukan petunjuk apapun tentang Nona Corin akhir-akhir ini. Mustahil seseorang menghilang begitu saja. Teruslah mencari." Suara Jeremy tenang, tetapi juga memancarkan keteguhan dan obsesi yang tak tergoyahkan. 1. Baik, Pak. Tommy mengangguk, lalu memberi isyarat dengan matanya kepada sopir, memintanya untuk menyetir. Sebuah mobil MPV Mercedes-Benz kelas atas perlahan menghilang di ujung jalan, bergerak ke arah berlawanan dengan mobil yang berhenti sementara di pinggir jalan sebelumnya. Bab 484. Hampir semua karyawan Rivera Group pulang kerja setelah Corin pulang kerja malam berikutnya. Ia lalu pergi ke kamar mandi untuk berganti pakaian formal yang diminta Lucas kemarin. Setelah makan malam tadi malam, Sante mengajak Corin ke studio konsep untuk gaun-gaun haute couture. Sante membantunya memilih gaun yang sederhana namun elegan. Gaun itu berpotongan off-the-shoulder berbahan sifon ungu keabu-abuan. Desain keseluruhannya sangat bak peri. Yang penting, ujung gaunnya tidak terlalu panjang, jadi tidak terasa berat saat dikenakan. Corin menyukai jenis gaun itu karena ia bisa bergerak bebas. Setelah berganti pakaian, Corin kembali ke mejanya untuk menunggu bosnya. Setelah 20 menit, Lucas membuka pintu dan keluar dari kantornya. Corin berdiri dan mengangguk sedikit hormat dengan sikap kerja yang luar biasa. "Tuan Lucas." Lucas teralihkan ketika meliriknya. Namun, ketika melihat penampilannya dalam gaun itu, ia menatapnya kosong, merasa sedikit tertegun. Wajahnya yang lembut dan acuh tak acuh tampak sedikit lebih hangat, dan ia merasakan sesuatu yang menarik, seolah-olah ada bagian lembut di hatinya yang tersentuh. Tatapannya yang tajam membuat Corin merasa sedikit tidak nyaman, jadi dia mengerutkan kening. "Tuan Lucas." Lucas tersadar kembali, lalu mengangguk dan berkomentar, "Kamu punya mata yang tajam." Corin sedikit tertegun, lalu tersenyum ramah. "Tuan Lucas, apakah Anda mengatakan gaun saya terlihat bagus atau Anda memuji saya karena selera saya yang bagus dalam memilih gaun?"
Keduanya, Lukas tidak pelit memujinya. Kemasi barang-barangmu dan ikut aku. Baik, Tuan Lukas. Corin mengemasi barang-barangnya lama-lama, jadi dia mengikuti Lukas dan masuk lift bersamanya. Ketika mereka sampai di lantai bawah, Edmund membawa mobil ke pintu masuk dan menunggu mereka di luar gedung. Begitu Edmund melihat Corin keluar di belakang Lukas, ia menatapnya lama, tampak tertegun. Edmund tahu Corin gadis yang cantik, tapi ia tak pernah menyangka Corin juga memiliki keanggunan yang luar biasa setelah berdandan. Ia jauh lebih anggun daripada Anya. Pada saat itu, hanya satu kalimat dalam benaknya yang dapat menggambarkan penampilan Corin, peri di antara manusia. Lukas berdeham. Edmund kemudian tersadar dan segera membukakan pintu untuk Lukas. Setelah Lukas masuk ke dalam mobil, Corin juga masuk ke kursi belakang karena pengemudi dan Edmund duduk di depan, sehingga tidak ada ruang untuknya. Saat mobil melaju, Corin tidak duduk sesantai biasanya karena ia mengenakan gaun formal. Ia duduk dengan benar agar tidak terlihat canggung. Setelah menggulir ponselnya sebentar, Lukas melirik Corin, yang sedang duduk tegak, dari sudut matanya, lalu berkata dengan acuh tak acuh, "Nona Corin, apakah Anda berdandan begitu mengesankan karena Anda berpikir untuk mencari target baru di pesta?" Corin tidak suka Lukas berspekulasi tentang pikiran orang lain dengan maksud jahat. Sambil mengerutkan bibirnya dengan dingin, ia berkata, "Kalau kamu tidak memintaku menghadiri acara dengan pakaian formal kemarin, aku dengan senang hati akan pergi bersamamu dengan pakaian yang biasa kukenakan. Sejujurnya, tidak nyaman memakai gaun seperti ini. Hal yang kau katakan tentang mencari target baru, kau boleh memikirkanku sesukamu. Aku tidak perlu takut. Lagi pula, kau juga tidak akan percaya padaku meskipun aku sudah menjelaskannya." Lukas menyimpan ponselnya. Melihat Corin yang berlidah tajam dan selalu ingin mengucapkan kata terakhir, entah kenapa Lukas merasa Corin agak manis. Namun, dia agak kecewa dengan gaun yang dikenakannya, yang sepertinya sangat pas di tubuhnya. Bagaimana mungkin dia mengenakan gaun off-shoulder di usia semuda itu? Dia agak khawatir. Dia takut kalau gadis yang berpakaian secantik itu akan diejek oleh sepupu-sepupunya yang kurang ajar di tempat itu nanti. Bab 485. Lukas tak bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi padanya. Ia mulai mengkhawatirkan Corin, yang selalu dibencinya. Dia memijat pangkal hidungnya, merasa bahwa karena kelelahan bekerja akhir-akhir ini, dia mulai mempunyai ilusi. Tak lama kemudian, mobil tiba di Lunar Century Manor. Setelah mobil terparkir, Corin mengikuti Lukas keluar dari mobil dan memasuki Manor. Setelah berjalan beberapa langkah, Lukas tiba-tiba berhenti, menoleh ke arah Corin dari sudut matanya dan bertanya dengan acuh tak acuh, "Apakah kamu merasa kedinginan?" Saat itu awal musim dingin, jadi suhu di malam hari sudah sangat rendah. Mengenakan gaun tipis, lengan Corin memerah karena angin malam, tetapi dia menjawab dengan acuh tak acuh, "Aku baik-baik saja." Lukas menatapnya dan berpikir sejenak, lalu menoleh dan berkata, "Edmund, bawa jaket yang dibelikan Anya untukku beberapa hari lalu ke dalam mobil dan biarkan Nona Corin memakainya." Edmund terkejut, tetapi dia melakukan apa yang diperintahkan. Corin tertegun ketika Edmund menyampirkan jaket baru itu di bahunya. "Terima kasih banyak, Tuan Lukas. Anda, untuk kamu." Lukas menjawab dengan dingin, "Jangan terlalu dipikirkan. Aku hanya tidak ingin kamu masuk angin dan menulariku saat kamu sakit besok." Corin tersenyum. "Aku tidak terlalu banyak berpikir. Hanya saja, terlepas dari alasanmu menunjukkan perhatian pada bawahanmu, aku sudah diurus olehmu, jadi sudah sepantasnya aku berterima kasih." Lukas meliriknya dengan acuh tak acuh dan mengabaikannya. Ia hanya berjalan menuju rumah besar, dan Corin mengikutinya. Lunar Century Manor adalah wilayah keluarga Rivera, jadi mereka bisa masuk dengan bebas tanpa dihalangi begitu memasuki area tersebut. Namun, para tamu hanya diizinkan memasuki ruang perjamuan setelah menandatangani nama mereka bersama pasangan mereka di area resepsi dekat pintu masuk. Siapapun yang datang sendiri, siapapun dia, tidak akan diizinkan masuk. Itulah aturan yang sudah lama berlaku untuk pesta ulang tahun Nyonya Bennet. Sebagai keponakannya, rasanya kurang ajar jika tidak merayakan ulang tahun bibinya. Karena itu,
Lukas akan mencari pasangan untuk datang ke pesta bersamanya setiap tahun untuk formalitas. Kedatangan Lukas menyebabkan keributan kecil di ruang perjamuan. Lukas jarang menghadiri pesta, jadi sangat jarang baginya untuk muncul di acara-acara seperti ini. Hanya seorang senior Rivera yang disegani seperti bibinya yang bisa membuatnya muncul di acara tersebut. Lihat, Tuan Lukas ada di sini bersama rekannya. Dari keluarga mana gadis itu berasal? Sepertinya aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia cantik sekali. Dia bahkan memakai jaket Tuan Lukas di bahunya. Pasti ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Itu tidak mengejutkan. Tuan Lukas sudah di usia yang seharusnya sudah berumah tangga, jadi bukankah masuk akal kalau dia mengajak pacarnya untuk merayakan ulang tahun bibinya? Saya ingat dia selalu menjadikan Rosie Sutton sebagai pasangannya setiap tahun di masa lalu. Karena Rosie sahabat Nona Anya, dia bisa dekat dengan Tuan Lukas. Sekarang setelah dia punya pasangan, tentu saja dia tidak mendengar lagi. Kau benar, aku lihat dia sama sekali tidak tertarik pada Rosie. Mengabaikan semua diskusi tak penting itu, Lukas melihat sekeliling ruang perjamuan, lalu berkata kepada Corin tanpa emosi, cari tempat duduk di sini. Aku akan ke depan untuk menyambut keluargaku. Baik, Tuan Lukas, jawab Corin sopan. Ia berpikir Lukas pasti takut menimbulkan kesalahpahaman yang tidak perlu karena tidak mengajaknya bertemu keluarganya. Setelah berjalan beberapa langkah, Lukas berhenti dan menoleh ke arah Corin. Apa sebenarnya yang ia khawatirkan? Bab 486. Dia tidak dapat menjelaskan dengan jelas apa yang tengah dirasakannya, tetapi dia merasa tidak aman bagi Corin untuk berada di sana sendirian. Lukas berbalik dan bertanya padanya, apakah kamu punya nomor teleponku? Corin mengangguk. Ya, aku sudah menyimpan nomormu. Baiklah, sebelum aku kembali, kamu bisa meneleponku kalau ada sesuatu. Baiklah, Tuan Lukas. Baru pada saat itulah Lukas benar-benar berjalan pergi, dan sosoknya yang tinggi menghilang ke dalam kerumunan yang saling bersulang. Rosie dan Anya sedang mengobrol di tangga ketika mereka melihat Lukas masuk bersama Corin dan menunjukkan perhatian padanya. Keduanya merasa sangat tidak nyaman dengan hal itu. Anya memasang senyum palsu. Sepertinya Lukas sangat mengkhawatirkan Corin. Jaket di bahunya itu hadiahku beberapa hari yang lalu. Awalnya ia membeli jaket itu untuk Jeremy, tetapi Jeremy tidak menerimanya. Ia sangat sedih, tetapi merasa sayang untuk membuangnya, jadi ia memberikannya kepada saudara laki-lakinya. Kakaknya dan Jeremy hampir berukuran sama, jadi dia tidak bisa menyadarinya. Namun, saat Anya melihat jaket yang menggantung di bahu Corin, dia merasa itu mengganggu pemandangan. Kenapa kakaknya memakaikan jaket itu pada Corin? Dia sangat membencinya, kan? Rosie lebih kesal daripada Anya. Ia meneguk anggur merah di tangannya, lalu berkata, Anya, kau lihat, kan? Lihat apa yang bisa dilakukan Corin. Hanya butuh beberapa hari untuk membuat Lukas berubah dari membencinya menjadi mulai peduli padanya. Rosie menghadiri pesta ulang tahun Nyonya Bennet sebagai pasangan Lukas selama bertahun-tahun. Ia mengabdikan dirinya untuk Lukas selama bertahun-tahun, tetapi Lukas tidak pernah menawarkan jaketnya sebelumnya. Siapakah Corin yang bisa menerima perhatian seperti itu? Rosie kesal. Semakin ia memikirkannya, semakin kesal ia. Rosie lalu menuruni tangga dengan marah, bergegas menghampiri Corin untuk memarahinya, dasar jalang tak tahu malu. Corin sedang menikmati kue dari meja pencuci mulut. Mendengar suaranya, ia menoleh ke arah Rosie, lalu mengangkat alisnya dan berkata, itu Nona Rosie. Siapa yang membuatmu kesal? Kenapa kau langsung mengumpatku begitu kau datang? Wajah Corin yang putih dan halus tampak begitu menawan ketika ia menoleh. Ada sedikit krim di sudut bibirnya yang tak disadarinya, membuatnya tampak menggemaskan. Rosie semakin membencinya ketika melihat penampilannya. Kamu pernah merayu Jeremy dulu dan sekarang kamu merayu Lukas. Corin, apa kamu tidak bisa hidup tanpa pria? Corin tersenyum. Kurasa aku bukan satu-satunya yang tak bisa hidup tanpa pria. Bukankah kau yang sekarang histeris karena tak bisa menjadi pasangan pria? Rosie menggertakkan giginya karena marah. Dia benar-benar tidak bisa menahan amarahnya,
jadi dia mengambil sepotong kue dari meja makanan penutup dan ingin melemparkannya ke wajah Corin. Melihat itu, Anya segera menghentikan sahabatnya. Rosie, jangan lakukan itu. Rosie sedang dalam suasana hati yang buruk karena gagal menjadi pasangan Lukas, jadi dia sudah minum banyak anggur merah tadi. Kalau dia lepas kendali dan membuat keributan besar karena mabuk, semuanya tidak akan berakhir baik. Bab 487. Rosie, Corin cuma sama Lukas karena pekerjaan. Jangan terlalu dipikirkan. Baiklah, kamu sudah minum terlalu banyak. Ayo, aku akan membawamu ke balkon untuk menghirup udara segar dan membuatmu sadar. Rosie tampak kesal dan belum ingin melepaskan Corin begitu saja. Untungnya, setelah Anya membujuknya, ia perlahan mulai tenang. Ia memelototi Corin dengan tajam sebelum mengikuti Anya ke balkon. Angin malam di balkon terasa dingin. Rosie sedikit lebih tenang, tetapi rasa kesal yang dirasakannya tak kunjung pudar. Anya, seharusnya kau tak menahanku tadi. Seharusnya kau biarkan aku memberinya hukuman berat. Anya tampak baik dan pengertian. Ia menggelengkan kepala dan mengingatkannya, Rosie, kamu terlalu gegabah. Jangan lupa kita ada di pesta ulang tahun bibiku hari ini. Menyadari hal itu, Rosie tak kuasa menahan diri untuk tidak bergidik. Ia tiba-tiba merasa sedikit takut. Ia hampir lupa bahwa ini adalah pesta ulang tahun Nyonya Bennet. Nyonya Bennet adalah wanita kuat yang suka mengkritik. Siapapun yang berani membuat keributan di pesta ulang tahunnya akan menyinggung perasaannya. Jika memang begitu, Nyonya Bennet bukan saja akan mengusirnya tanpa ampun, tetapi dia juga tidak akan pernah mendukung Rosie untuk ingin bersama Lukas lagi di masa mendatang. Untung kau menghentikanku, Anya. Kalau tidak, aku pasti akan membuat Nyonya Bennet marah, dan itu gawat. Senang sekali kau bisa mengerti, Rosie. Desa Anya. Jauh di lubuk hatinya, Anya tak ingin menghentikannya. Ia ingin melihat Rosie menjepit Corin ke lantai dan menghajarnya. Sayangnya, ia ingin hal itu terjadi dalam situasi yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan dirinya. Semua. Saat itu, dia sedang berdiri di samping mereka. Kalau sampai terjadi apa-apa, bibinya pasti akan marah dan dia juga akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, bahkan jika itu demi dirinya sendiri, dia tidak tega membiarkan Rosie menyentuh Corin di saat seperti itu. Hei, bukankah ini Anya? Sudah lama kita tidak bertemu, dan kamu jadi semakin cantik. Sebuah suara riang tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Anya berbalik dan melihat seorang pria berjas kotak-kotak berjalan menuju balkon, mengaduk-aduk anggurnya. Bahkan ada senyum mesum di wajahnya. Setelah linglung selama beberapa detik, Anya akhirnya mengenali pria itu dan berkata, "Oh, itu kamu, Cole." Pria bernama Cole Ghost itu adalah sepupu Anya dari pihak ibu. Ia seorang pria yang penuh nafsu, hidupnya boros. Ia bahkan pernah diadili beberapa tahun lalu karena memaksakan diri pada seorang gadis, dan dijatuhi hukuman beberapa tahun penjara. Ia mungkin telah dibebaskan setelah menjalani hukumannya, tetapi karakternya tidak berubah sedikit pun. Cole menanggapi Anya, lalu menatap Rosie yang berpakaian indah, yang berdiri di samping Anya, dengan tatapan mesum. Wanita cantik ini pasti sahabat Anya, Nona Ross, kan? Setelah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu, kau benar-benar telah tumbuh dewasa, dan tubuhmu sekarang sangat indah. Rosie merasa tatapan Cole sangat kotor, jadi dia mundur selangkah dengan jijik. Kalau saja Cole bukan sepupu Anya, dia pasti sudah menamparnya. Tentu saja, Anya bisa menebak apa yang dipikirkan sepupunya yang bejat itu. Tiba-tiba, ia mendapat ide. Menunjuk ke suatu tempat di dalam ruang perjamuan, ia berkata, "Lihat ke sana, Cole. Gadis secantik dia seharusnya tipemu, kan? Lagi pula, gadis itu masih lajang." Baru saat itulah Cole mengalihkan tatapan mesumnya dari Rosie. Menatap ke arah yang ditunjuk Anya, ia melihat Corin yang tampak semurni peri, dan mata penuh nafsunya langsung berbinar. Bab 488. Siapa dia? Cantik sekali. Cole menelan ludahnya sambil menatap Corin. Rosie mendengar apa yang Anya katakan dan melihat betapa bergerahnya Cole, jadi dia langsung tersenyum dan menirukan kata-kata Anya, "Cole, gadis itu tidak hanya cantik, tapi dia juga pandai bersenang-senang. Pergilah dan ngobrol dengannya."
Kamu pasti akan sangat menyukainya. Cole jadi makin tertarik. Bersenang-senang. Kesenangan yang mana? Rosie tersenyum menggoda. Dia ahli dalam semua permainan yang disukai pria. Cole mengusap dagunya, saking senangnya sampai hampir meneteskan air liur. Lumayan. Aku suka itu. Anya, aku nggak akan melarangmu dan Nona Rosie bicara berduaan lagi. Aku mau ngobrol sama cewek itu. Melihat Cole berjalan menuju Corin, Anya berpura-pura khawatir. Rosie, apa salah kita mengarahkan Cole ke Corin seperti ini? Rosie tidak berpikir begitu. Apa salahnya? Bukankah Corin sedang mencoba mendekati pria kaya? Dia anak desa yang berasal dari keluarga miskin, tapi dia terus bermimpi bersama Jeremy dan Lucas. Bagaimanapun aku melihatnya, Cole adalah pria kaya yang punya kekayaan lebih dari cukup untuk menandingi Corin. Lagi pula, akan lebih baik jika mereka berdua berakhir bersama. Dengan begitu, dia tidak akan merayu pria kita lagi. Tapi, Anya berpura-pura khawatir, lalu mengangguk dengan polos setelah memikirkannya. Baiklah, mungkin kata-katamu juga masuk akal, Rosie. Bagus sekali kalau Corin bisa menikah dengan Cole. Dengan begini, kita akan menjadi keluarga, dan kita bisa sering menghabiskan waktu bersama. Rosie meletakkan tangannya di kepalanya, merasa tak berdaya. Ia merasa sahabatnya itu terlalu polos, sampai-sampai ia ingin menjadi keluarga Corin dan menghabiskan waktu bersamanya. Benar sekali, Corin pasti akan menikah dengan orang kaya kalau dia menikah dengan Cole, dan itu merupakan berkah baginya. Keduanya telah mencapai kesepakatan. Mereka menoleh ke arah Corin bersamaan dan melihat Cole sudah merayunya. Corin terlalu banyak makan permen, jadi ia merasa agak haus. Ia mengambil minuman jeruk di meja dan menciumnya. Setelah memastikan itu bukan alkohol, ia mencicipinya sedikit. Rasanya cukup enak, jus segar dengan berbagai macam buah. Ia berdiri diam di meja prasmanan, menyesap minuman jeruknya. Ia mengamati dekorasi di dalam lunar Senturi Manor dengan santai, dan perasaannya mulai campur aduk. Dia pernah ke Manor itu beberapa kali sebelumnya. Setiap kali ke sana, entah kenapa dia merasa familiar dengan tempat itu, tapi dia tidak mempermasalahkannya dan tetap memperhatikannya. Baru kemudian ia menyadarinya. Ternyata itu karena ia dulu Rivera. Itulah mengapa rumah besar ini terasa agak familiar baginya. Apa sebenarnya yang terjadi dalam keluarga saat itu yang memaksa ibunya kabur dari rumah dan bersembunyi bersamanya saat ia masih kecil? Ibunya bahkan sampai menitipkannya kepada teman sekelas yang sudah bertahun-tahun tak ia ajak bicara. Ibunya kemudian menghilang tanpa jejak, dan tak ada yang tahu apakah ia masih hidup. Memikirkan fakta bahwa keberadaan ibunya masih belum diketahui saat itu, Corin merasa sedikit sedih. Tak perlu dikatakan lagi, ia tidak memiliki kesan yang baik tentang keluarga Rivera. Kenapa kamu minum sendirian, cantik? Corin tersadar kembali dan menatap pria yang datang menghampirinya. Pria itu mengenakan setelan kotak-kotak yang mewah, dan tampak seperti seorang cabul. Dia menjawab dengan dingin, "Ini bukan alkohol, ini cuma jus buah." Cole mengambil hidangan penutup yang tampak lebih lezat dari meja dan menyerahkannya kepadanya. Hidangan penutup pilihan bibiku untuk pestanya selalu enak. Ayo, coba kue kastanya ini. Enak sekali. Tidak, terima kasih. Aku sudah mendapatkannya tadi. Corin menolak pria itu dengan sopan, tetapi ia agak tertarik dengan apa yang dikatakan pria itu sebelumnya. Pak, Anda bilang ini pesta yang diadakan bibi Anda. Berarti Anda juga seorang Rivera, kan? Cole mengangguk tanpa merasa malu sama sekali. Benar, aku Rivera. Bab 489. Dia adalah keponakan dari istri Maxwell. Bagaimanapun, dia bisa dianggap sebagian dari Rivera. Keluarga Rivera merupakan simbol status berkuasa, jadi tentu saja, dia harus berpura-pura menjadi bagian dari mereka meskipun sebenarnya bukan. Corin memandang Cole dan menyadari bahwa dia merupakan kerabat keluarga Rivera dan dia tampak tidak terlalu cerdas, jadi dia pikir dia mungkin bisa membujuknya untuk berbicara dan melihat apakah dia tahu tentang masa lalu keluarga itu. Seorang pria brilian seperti Lucas sangat tajam dan waspada, jadi tidak mungkin baginya untuk mendapatkan informasi apapun darinya. Memikirkan hal itu, Corin tersenyum ramah kepada pria itu. "Halo, Pak, senang bertemu Anda."
Cole menjadi sangat gembira karena terpesona oleh senyum Corin. Senang sekali bertemu denganmu. Bagaimana aku harus memanggilmu, cantik? Corin berkata, namaku Corin. Nona Corin. Panggil saja saya Cole. Ia mencoba menyelidik, bertanya, oh ya, Nona Corin. Apakah jaket yang Anda kenakan itu milik rekan Anda yang datang bersama Anda? Kalau dia punya pasangan, dan dia lebih berkuasa darinya, maka tidak akan sulit baginya untuk mendekatinya. Corin berkata jujur, "Yah, dia bukan rekanku. Aku datang bersama bosku. Dia pria sejati, jadi dia baik hati mau meminjamkan jaketnya kepadaku." Cole tersenyum puas. Oh, begitu. Pasanganku hanya ingin aku ikut dengannya juga. Dia telah meninggalkanku, dan sekarang berdansa dengan orang lain di sana. Nona Corin, sepertinya mereka hanya memanfaatkan kami. Corin menjawab, kamu ketat. Apakah ini pertama kalinya kamu ke Lunar Century Manor? Kalau kamu punya waktu, bagaimana kalau aku mengajakmu berkeliling? Bisakah kau melakukannya? Kudengar selain ruang perjamuan, orang-orang tidak diizinkan menginjakan kaki di bagian lain istana sesuka hati. Melihat dia punya niat untuk pergi bersamanya, Cole merasa senang secara diam-diam. Corin tahu bahwa Cole sengaja mendekatinya, tetapi dia tidak menyadari tujuan mesum Cole. Ia sungguh ingin sekali melihat lebih dekat bagian-bagian lain rumah besar itu di luar ruang perjamuan. Mungkin itu bisa membangkitkan kenangan masa kecilnya. Namun, ia tidak berada di tempat yang tepat untuk berkeliaran. Jika tertangkap, ia tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri dan akan membuat Lukas curiga, yang kemudian akan membuatnya dipecat. Karena itu, ia tidak bertindak gegabah. Namun, ceritanya akan berbeda jika ada anggota Riveras yang mengajaknya berkeliling. Cole menepuk dadanya dan berkata, tentu saja. Seluruh Lunar Century Manor milik keluargaku, jadi aku bisa pergi kemanapun aku mau. Corin mengangguk. Baiklah. Kalau begitu, ajak aku jalan-jalan. Cole merasa dia cukup pandai menerima petunjuk. Dia setuju untuk berjalan-jalan dengannya begitu cepat, yang sama saja dengan setuju untuk bersenang-senang dengannya. Rosie bilang wanita cantik ini sangat pandai bersenang-senang. Ternyata memang benar. Corin pasti tipe wanita yang terlihat polos tapi liar di ranjang. Tipe inilah yang disukai Cole karena menggerahkan. Cole sudah merasa terangsang sejak lama, jadi dia membawa Corin ke lantai 2 ruang perjamuan dengan penuh antusias. Dia ingat bahwa ada banyak kamar kosong di lantai 2 rumah besar itu, dan tempat tidurnya sangat besar, yang lebih dari cukup bagi mereka untuk pergi ke kota. Bab 490. Cole menuntun Corin menyusuri lorong panjang di lantai 2 saat dia bersiap membawanya ke ruangan yang lebih besar. Ruang. Corin berhenti ketika melihat sebuah lukisan tergantung di lorong. Ia merasa sapuan kuas lukisan itu seperti karya ibunya. Melihatnya berhenti, Cole bertanya dengan bingung, ada apa, Nona Corin? Kenapa Anda tidak bergerak? Corin melihat lukisan di dinding dan bertanya, Tuan Cole, Anda anggota keluarga Rivera, jadi Anda pasti tahu betul tentang apa yang terjadi di dalam keluarga ini, benar kan? Cole tersenyum. Ia ingin terlihat baik, terutama di depan wanita yang ia taksir. Karena itu, ia berpura-pura tahu segalanya seperti punggung tangannya. Tentu saja, bagaimana mungkin aku tidak tahu urusan keluargaku sendiri? Corin tersenyum. Kesombongannya itulah yang ia andalkan untuk membuatnya bicara. Ia bertanya, kudengar istri Tuan Maxwell saat ini adalah istri keduanya, benar? Cole kebetulan tahu jawaban atas pertanyaan ini, jadi dia sangat gembira. Benar sekali, istri pertama Tuan Maxwell sudah lama meninggal. Istrinya yang sekarang memberinya seorang putra dan seorang putri, yang sangat disayanginya. Oh, begitu. Corin mencoba menyelidiki lagi, bertanya, apakah istri pertama Tuan Maxwell sudah tiada karena dia meninggal? Cole menyeringai nakal. Kudengar dia kabur dengan seorang pria, dan keberadaannya masih belum diketahui. Sudah bertahun-tahun berlalu, jadi kemungkinan besar dia sudah meninggal. Tidak terduga, kan? Tuan Maxwell memang pria yang sangat berkuasa, tapi istrinya malah kabur dengan pria lain. Haha. Sambil menyerang selagi besi masih panas, Corin menyipitkan mata dan bertanya, benarkah?
Dengan siapa dia kabur? Bagaimana Cole bisa tahu? Cole menemukan sesuatu yang tidak diketahuinya, tetapi ia tidak berani menyebarkan informasi palsu tentang keluarga Rivera. Karena itu, ia mengganti topik pembicaraan dan tersenyum penuh nafsu. Nona Corinne, jangan repot-repot dengan hal-hal tak berguna itu. Ayo, kita masuk ke ruangan di depan dan bicarakan hal yang lebih menarik. Corinne tidak bergerak. Jangan terburu-buru, ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan padamu. Pikiran Cole dipenuhi pikiran-pikiran kotor, jadi dia agak kesal. Ada apa? Ayo. Apakah keluarga Rivera punya nona muda lain di masa lalu? Luna. Ya, Tuan Maxwell pernah punya anak perempuan yang lebih tua bernama Luna, tapi ku dengar dia anak haram. Istri pertama Tuan Maxwell berselingkuh dengan pria lain, dan Luna adalah hasilnya. Tuan Maxwell tidak menyadari hal itu selama bertahun-tahun. Tatapan Corinne menggelap. Ia sama sekali tak percaya ibunya orang seperti itu. Apakah ada bukti untuk masalah ini saat itu? Cole tidak tahu apa-apa, dan ia tidak repot-repot menjawabnya. Cepat ikut aku, Nona Corinne. Kenapa kau banyak bertanya tentang urusan keluarga orang lain? Seharusnya kita bicarakan urusan kita dulu. Corinne mengangkat alis. Urusan kita, apa yang perlu dibicarakan? Apalagi yang bisa dibicarakan pria dan wanita? Masuklah. Cole tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia segera menarik Corinne ke dalam kamar, mengunci pintu di belakangnya. Kamarnya sangat besar, perabotannya lengkap, tetapi yang paling mencolok adalah tempat tidurnya yang besar. Ada juga kamar mandi. Melihat itu, Corinne mengerutkan kening. Apa yang coba kau lakukan, Tuan Cole? Cole merasa Corinne sengaja mempermainkannya dengan bersikap polos. Namun, ia merasa itu cukup menyenangkan, jadi ia berkata sambil tersenyum mesum, tentu saja, ini untuk melakukan apa yang kau sukai. Jadilah gadis baik, buka semua pakaianmu sendiri, dan aku akan memberitahumu apa yang akan kita lakukan. Corinne menatapnya dengan jijik. Kenapa aku harus melepas bajuku? Cole agak tidak sabar. Kenapa masih pura-pura, jalang? Sudah ada yang bilang kalau kamu jago bersenang-senang sendirian. Cepat, buka semua bajumu, dan layani aku dengan baik. Kalau kamu bisa bikin aku puas, aku kasih kamu uang. Seseorang memberitahu pria ini bahwa dia tahu cara bersenang-senang. Corinne mundur selangkah sambil berpikir. Kalau begitu, bolehkah aku mandi dulu?